Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anindya Deandita selaku moderator pada diskusi siang ini. Tema yang akan dibahas pada diskusi hari ini adalah ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Berlian Ike Wulandari. Kepada Berlian Ike, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anin. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Berlian Ike Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ketahanan nasional. Bisa next slide. Jadi ketahanan nasional ini definisinya seperti yang kita tahu terdiri dari dua suku kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berarti kuat. Kuat di sini berarti kuat menguasai diri, kuat menderita, dan keteguhan hati, serta kesabaran. Sedangkan kata nasional, maknanya adalah kesatuan dan persatuan tentang kepentingan bangsa. Sebelumnya permisi, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, terima kasih. Dan definisi ketahanan nasional adalah kondisi dalam suatu bangsa yang berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Bisa next slide. Kemudian selanjutnya geostrategis. Geostrategis merupakan metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan, meliputi arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Nah, geostrategis ini pada dasarnya berkaitan dengan ketahanan nasional, karena ketahanan nasional sendiri kan kondisi di mana suatu negara itu tangguh menghadapi ancaman, dan geostrategis ini adalah cara bagaimana untuk sebuah negara itu tangguh. Jadi geostrategis ini berkaitan, saling berimbal balik dengan ketahanan nasional. Bisa next slide. Selanjutnya adalah unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional ada konsepsi, pedoman, dan kesejahteraan keamanan. Konsepsi di sini berarti pengembangan kekuatan nasional melalui penyatuan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang sesuai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kemudian pedoman sendiri merupakan hal-hal yang menjadi dasar dalam ketahanan nasional. Dalam pedoman ini, Indonesia menganut Astagatra, yaitu sebuah hubungan yang saling keterkaitan dalam bentuk sikap dan perilaku. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra, yang kemudian kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan menjadi tolak ukur bagi ketahanan suatu negara, bagaimana suatu negara itu mampu menciptakan masyarakat yang makmur dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan warga negaranya. Bisa next slide. Seperti yang sudah saya bahas tadi tentang pedoman ketahanan nasional Indonesia, yaitu Astagatra. Nah, Astagatra ini meliputi Trigatra dan Pancagatra.
Apa sih Trigatra dan Pancagatra itu? Jadi, Trigatra itu mencakup 3 aspek alamiah yang bersifat statis. Maksudnya, aspek yang sudah ada secara alami di Indonesia, seperti geografi, kondisi demografi, dan kekayaan alam. Geografi sendiri mencakup lokasi dan posisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, baik dari pembagian bentang alam maupun letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Jadi, ketahanan nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh geografi, karena geografi Indonesia yaitu negara kepulauan, serta dikelilingi oleh negara-negara tetangga, dan seperti yang kita tahu, sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Jadi perpecahan itu kemungkinan besar juga terjadi jika suatu negara tidak tangguh dalam menghadapi ancaman, tidak ada strategi, ini bisa berbahaya bagi bangsa Indonesia. Nah, itu mengapa kondisi geografi ini menjadi suatu acuan dalam membuat strategi ketahanan nasional. Kemudian selanjutnya ada demografi. Seperti yang kita ketahui, demografi penduduk Indonesia itu sangat beragam. Keadaan penduduk sangat berpengaruh pada ketahanan nasional, seperti jumlah populasi, persebaran, dan kualitas penduduk. Hal ini berpengaruh tentang pertimbangan upaya penyelenggaraan ketertiban, keamanan, serta pembangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimaksud di sini dapat berupa flora, fauna, mineral, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 3 aspek ini merupakan aspek alami yang bersifat statis, yang disebut Trigatra. Jadi, dalam aspek alami ini bersifat statis tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, mau tidak mau, kita harus mempertimbangkan ketiga aspek ini dalam membuat strategi bagaimana cara agar Indonesia menjadi negara yang tangguh. Kemudian yang selanjutnya ada Pancagatra. Pancagatra ini meliputi singkatannya yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Ipolek Sosbudhankam. Terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Dari ideologi, seperti yang kita tahu, ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Jadi, Pancasila menjadi dasar dalam kita beraktivitas, menjadi pandangan hidup, menjadi dasar dari perilaku masyarakat dan juga menjadi dasar hukum. Dan kemudian politik, kemudian ekonomi, sosial budaya. Sosial budaya ini kita tahu kan, culture Indonesia itu beragam. Nah, dari aspek sosial budaya ini banyak muncul perpecahan di masyarakat. Maksudnya kemungkinan besar karena seperti yang kita tahu dalam penduduk Indonesia atau negara Indonesia banyak suku, ras, agama. Nah, karena setiap pribadi masing-masing itu berbeda-beda dan tingkat toleransi antar masyarakat itu juga berbeda, jika kondisi sosial budaya ini tidak dipertimbangkan, maka perpecahan akan menjadi momok bagi bangsa Indonesia, dan ini mempengaruhi ketangguhan nasional. Bisa next slide. Nah, apa sih hubungan Trigatra dan Pancagatra dengan ketahanan nasional Indonesia? Jadi, Trigatra dan Pancagatra memiliki hubungan korelasi dan interdependensi atau hubungan timbal balik. Jadi saling berkaitan. Yang mana
Siap Gatra saling berkaitan satu sama lain. Trigatra dijadikan modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis. Maksudnya, Trigatra ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa aspek alami. Nah, dari aspek alami ini bisa menciptakan kondisi yang mempengaruhi kondisi-kondisi yang akan berubah seiring perkembangan zaman. Seperti contoh, tadi ada aspek demografi. Aspek demografi tadi kan tentang penduduk. Nah, penduduk ini kan merupakan aspek alami dari bangsa Indonesia. Nah, dari kondisi dinamis, jadi masyarakat Indonesia kan selalu berkembang, dan seiring berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia akan terbuka akan perkembangan tersebut, dan dengan seiringnya zaman akan jika ada perbedaan antar masyarakat, maka masyarakat akan lebih toleran seperti itu. Jadi seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin banyak dan keragaman juga semakin banyak, persebaran juga tersebar, dan jika aspek ini diperhitungkan melalui strategi-strategi untuk mempersatukan bahasa Indonesia, nah masyarakat akan berkembang dengan sebagai masyarakat yang lebih toleran. Nah, kondisi dinamis itu merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan Pancagatra. Bisa next slide. Nah, ketahanan nasional ini juga berkaitan tentang radikalisme, di mana radikalisme ini merupakan sikap atau sikap negatif tentang pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang instan. Dan radikalisme ini kerap kali perubahan yang ingin ia dapatkan melalui jalur kekerasan, dan ini bisa menimbulkan perpecahan. Paham yang dapat mempengaruhi kondisi politik dan sosial suatu negara, seperti konsep terorisme dan ekstremisme. Nah, terorisme dan ekstremisme ini termasuk sikap radikalisme ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kasus radikalisme yang baru-baru ini terjadi seperti bom Bali tahun 2002, dan adanya pengeboman bunuh diri di gereja katedral dan gereja-gereja lain. Nah, itu merupakan tindakan radikalisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia, dan bisa menimbulkan perpecahan dan mengancam ketahanan nasional. Bisa next slide. Nah, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk turut serta dalam ketahanan nasional? Mungkin teman-teman ada opini bagaimana sih cara kita sebagai warga negara untuk turut serta dalam ketahanan nasional? Ada yang ingin beropini? Mungkin bisa ikut kegiatan kewarganegaraan gitu, kayak misalnya menjadi anggota Bawaslu atau semacamnya, atau kalau sebagai mahasiswa bisa dilakukan dengan mengikuti mata kuliah PKN dengan baik, lalu mengimplementasikannya, misalnya. Ya, betul. Apa Terima saya kasih. boleh menambahi? Ya, boleh. Silakan, Mbak. Kalau secara individu pribadi masing-masing mungkin bisa diawali dari diri sendiri, yaitu mengurangi sifat fanatisme ya. Jadi kan kalau fanatisme itu sangat berpengaruh dalam terjadinya konflik perpecahan gitu kan. Jadinya itu diawal dari individu sendiri-sendiri, menghilangkan atau mengurangi rasa fanatisme terhadap suku, agama, ras,
yang atau kelompok yang dianut sama satu individu ini. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin beropini lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, bisa next slide. Nah, kurang lebih sama dengan opini teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk turut serta dalam membangun ketahanan nasional, itu seperti dimulai dari diri sendiri, seperti opini dari Mbak Salsabila tadi, tentang menumbuhkan diri agar tidak fanatis, dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, bahwa bangsa ini bangsa kita, jadi kita itu yang harus menjaganya. Dan menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menjaga tanah air kita dari perpecahan. Kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban dalam rangka bela negara. Bisa next slide. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam mempertahankan, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman, baik itu ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan hidup dan keamanan negara, serta menjaga kesejahteraan rakyatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Berlian Ike. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat. Saya izin bertanya. Silahkan. Ini mengenai tentang Trigatra tadi ya. Jadi kan ada Trigatra tadi ada demografi, ada geografi, sama kekayaan alam. Dari ketiga itu Indonesia kan sangat beragam ya. Dari segi geografi Indonesia juga memiliki letak yang strategis, demografis juga. Dari kependudukan Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak. Dan juga dari kekayaan alam. Nah, dari situ pasti Indonesia memiliki memiliki kekuatan pertahanan yang menurut saya itu akan sangat kuat dalam melindungi negara gitu kan. Nah, tapi untuk saat ini itu dalam hal nyatanya untuk saat ini dalam hal keamanan itu Indonesia sangat masih kurang dalam dalam upaya keamanan negaranya. Nah, menurut Mbak Ike, cara yang bagaimana yang diterapkan sama Indonesia itu, ini menurut pribadi Mbak Ike juga boleh tahu dari referensi yang dibaca, maksudnya itu kan dari Trigata itu Indonesia sudah cukup memenuhi gitu, tapi masih dalam hal ini Indonesia masih kurang dalam hal keamanan di Indonesia sendiri. Terima kasih. Sama-sama Mbak Bila. Izin menjawab ya, Mbak Bila. Kalau menurut saya, ya memang kondisi kalau dari segi keamanan mungkin masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia, seperti contohnya adanya gerakan kelompok bersenjata yang ada di Papua ya. Jadi memang masalah keamanan ini
tidak bisa instan ya sepertinya. Karena dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang sangat banyak, dan kondisi geografi setiap wilayah itu juga berbeda-beda, dan infrastruktur yang ada itu masih belum tersebar secara merata. Jadi, karena kondisi geografi yang berbeda ini, keamanan Indonesia sepertinya banyak daerah yang masih sulit dijangkau. Jadi, menurut saya, sebaiknya negara Indonesia lebih menambah tentang kekuatan militernya. Menambah pasukan juga bisa, dan juga menambah pengetahuan lagi. Dan seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia juga sepertinya kurang merata ya di pelosok-pelosok, sehingga biasanya orang-orang yang memiliki jiwa kriminalitas, mohon maaf, mungkin ada jiwa-jiwa, bukan jiwa sih, akan timbul kriminalitas tersebut bisa karena kurangnya pendidikan. Jadi pendidikan Indonesia yang belum merata. Nah, sebaiknya dimulai dari pendidikan dulu. Jadi masyarakat di Indonesia, jika wawasannya itu cukup tentang pengetahuan berbangsa dan bernegara, dan wawasannya sudah luas, dan otomatis pikirannya itu terbuka. Jadi untuk timbulnya kriminalitas itu akan kecil. Nah, itu yang pertama. Jadi dari pemerintah seharusnya lebih memeratakan pendidikan agar setiap masyarakat itu memiliki bekal dan dapat membuka pikirannya. Yang kedua, mungkin bisa menambah tentang kemiliterannya, entah itu dimeratakan atau mungkin menambah value-nya, karena mungkin militer Indonesia masih belum mumpuni untuk menjaga wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Mungkin seperti itu, atau ini ada yang ingin beropini atau menambahkan atau mengoreksi. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Yang saya tahu, TNI dan Polri itu kan merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah mereka cukup? Apakah elemen tersebut itu cukup untuk mempertahankan keamanan? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin itu Mbak Nadia. Saya Ingin izin bertanya. beropini. Ya, silahkan Mbak Nadia. Kan mungkin lebih di ini kan ya. Kan tadi jawabannya yang untuk apa jawaban dari Mbak Ika untuk Mbak Salsa itu menurut saya kurang tepat. Lebih tepatnya itu lebih diperluas atau apa ya, dirat daerah. Atau kalau tidak daerah yang paling rawan itu dilebihkan jumlahnya. Seperti kayak jumlah TNI maupun polisi dan lain-lain. Karena seperti yang kita tahu untuk masuk ke pendidikan seperti TNI ataupun polisi itu cukup sulit ya. Karena peminatnya juga lumayan banyak. Jadi menurut saya lebih dimeratakan aja. Begitu, terima kasih. Saya izin beropini.
Kan di situ kan Mbak Ike berpendapat mungkin bisa ditambah dari jumlah pasukannya. Nah, seumpama nih di Indonesia diterapkan kayak di Korea Selatan yaitu wajib militer. Jadi itu setiap individu ya, akan dilatih kepemiliteran, kemudian individu tersebut bisa menjaga daerahnya masing-masing, tapi mereka tidak terjun menjadi anggota TNI atau Polri, tapi mereka memiliki bekal untuk melindungi daerah mereka masing-masing. Apakah hal tersebut itu efektif dalam atau bisa membantu dalam hal menjaga keamanan di Indonesia? Baik, terima kasih opininya teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi untuk menambah ketahanan nasional Indonesia seperti di daerah-daerah konflik, ditambah lagi ya militernya lebih dimeratakan dan lebih terfokus pada daerah-daerah konflik ya. Dan ada usulan untuk adanya wajib militer seperti di Korea. Terima kasih opininya teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Widya Tanti. Ya, memang TNI dan Polri itu merupakan aparatur atau untuk menjaga keamanan Indonesia lah. Tapi menurut saya itu kalau mengandalkan TNI dan Polri saja itu tidak cukup. Sebaiknya setiap masyarakat itu juga memiliki bekal. Jadi masyarakat itu juga ikut dalam mempertahankan Indonesia. Jadi mungkin garda terdepannya itu adalah TNI dan Polri, namun masyarakat Indonesia juga harus mendukung di belakangnya. Jadi menurut saya jika TNI dan Polri saja tanpa dukungan masyarakat itu tidak cukup. Jadi masyarakat juga harus ikut bekerja sama. Seperti itu. Mungkin ada sanggahan atau opini lain dari teman-teman? Terima kasih jawabannya. Sama-sama Mbak Tanti. Adakah yang ingin bertanya atau memberi opini lagi? Baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian diskusi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima